Tapera atau tabungan perumahan rakyat kini bukan hanya diwajibkan pada pegawai negeri sipil, tetapi sekarang juga bagi pekerja swasta. Aturannya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera yang ditandatangani Presiden Jokowi 20 Mei lalu. PP 21 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Di dalam PP baru itu disebutkan, setiap pekerja dan pekerja mandiri berusia minimal 20 tahun yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta tapera. Ketetapan ini langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi Presiden Joko Widodo tak mau ambil pusing dan bakal maju terus, karena menurutnya itu hal biasa. Ya semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberi waktu pada pemberi kerja untuk mendaftarkan para karyawannya paling lambat tahun 2027. Besaran tapera sebesar 3% dari gaji atau upah. Pekerja menanggung 2,5%-nya, 0,5% lagi dibayar oleh pemberi kerja. Tapi sebenarnya ini aturannya sudah ada sejak 2020 kan Pak ya, melalui PP nomor 20. Itu sudah Pak, sejak sebelumnya Pak Pertarum namanya segala macam, tapi tidak pernah berhasil. Karena nggak jelas. Begitu pula nanti pasti ada korupsi di situ. Kita kan hobi melakukan korupsi itu. Korupsi itu seperti makan 3 kali sehari. Jadi ya nggak jelas. Jadi sekali lagi ini tadi yang saya sampaikan itu pelaksananya bagaimana. Kalau saya udah punya rumah, tetap beriur harus. Buat apa? Buat membantu orang yang belum punya rumah. Loh, kenapa harus kita yang membantu? Kan harus negara yang membantu. Daripada duitnya digelapkan kemana-mana, kan negara harus membantu. Kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa hal. Pertama, Apindo jelas mendukung kesejahteraan pekerja untuk ketersediaan rumah bagi pekerja. Tapi kalau kita lihat PP nomor 21 yang baru dikeluarkan, ini kita lihat bahwa ada duplikasi ya dengan program sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di BPJS Ketenagakerjaan itu kan ada komponen jaminan hari tua ya. Jadi jaminan hari tua itu ada yang namanya manfaat layanan tambahan MLT. Jadi perumahan itu sebenarnya masuk ke situ 30% daripada nilai dari JHT. Jadi JHT sekarang tuh sekitar 460. Jadi 138 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk memakai untuk perumahan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada duplikasi dari sisi itu dan memang kami sudah berusaha untuk terus memaksimalkan konsep daripada MLT yang bisa dimanfaatkan juga untuk pekerja dan kami melihat bahwa ini memang BPJS ini harus lebih banyak mensosialisasikan juga penggunaan ini dan dengan Himbara dengan Himpunan Bank Milik Negara ini juga kami juga sudah melakukan kerjasama ya juga dengan RE. Jadi kick off itu kami sudah ada dengan 2 bank Himbara serta 4 bank daerah ya. Jadi sebenarnya ini yang kita harus optimalkan. Jadi kami agak kaget-kaget tahu-tahu muncul PP ini yang mungkin sebelumnya kami sudah berikan masukan-masukan kepada pemerintah gitu. Kenapa harus menambah iuran lagi sementara sudah ada existing fasilitas yang bisa dipakai untuk perumahan. Baik, Bu Sinta ini kan berarti lebih memilih untuk memaksimalkan peran BPJS untuk kesejahteraan rakyat. Tapi misalnya nih, pemotongan ini seluruhnya ditanggung oleh pekerja, 3%-nya dari pekerja. Ini dari Apindo, apakah tetap akan tidak setuju juga? Iyalah, kan
kita juga harus memperhatikan pekerja kita ya. Masa kita mendukung kalau pekerja kita terus ditambahkan iuran yang semestinya tidak dibutuhkan gitu. Karena kan kita sudah ada ya kan, kita bisa memakai manfaat yang sudah ada, dan itu juga sebenarnya kalau kita bandingkan manfaat ini lebih banyak karena tidak hanya fasilitasnya ini tidak hanya untuk KPR-nya kan, kalau MLT itu sampai maksimum 500 juta ya. Juga ada pinjaman uang muka, tapi ada juga pinjaman untuk renovasi sampai fasilitas pembiayaan perumahan konstruksinya dan lain. Jadi maksud saya di sini bukan konsepnya adalah jelas untuk pekerja akan semakin terbebani, walaupun ini konsep tabungan ya. Saya nggak bilang bahwa dia nanti nggak bisa ambil kembali uangnya pada saat pensiun, tapi kenapa harus dilakukan itu gitu loh pada saat ini. Dan jelas banyak juga pekerja yang sudah mungkin memiliki rumah melalui KPR dan lain-lain. Nah itu gimana treatmentnya gitu. Jadi masih banyak menurut saya ketidakjelasan juga. Bagi buruh itu penting karena persoalannya apakah membebani atau tidak. Istilahnya kan ada iuran, ada pajak. Ya. Kemudian mekanismenya ada tabungan sosial atau asuransi sosial. Nah, Tapera nampaknya diarahkan kepada tabungan sosial. Nah, kalau tabungan sosial nggak ada subsidi silang, nggak ada yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, nggak ada. Seperti BPJS Kesehatan. Dia karena tabungan sosial seperti jaminan hari tua JHT atau jaminan pensiun. Dia tabungan yang nanti bisa digunakan sesuai peruntukan programnya. Nah, kalau memang ingin memberikan perumahan untuk rakyat yang memang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diorientasikan pada tabungan sosial, negara yang pertama harus memberikan kontribusinya, iuran terbesarnya melalui APBN, atau kalau di jaminan kesehatan, asuransi sosial, tapi dia bukan tabungan sosial, dia memberikan PBI. Pertanyaannya, Tapera ada nggak iuran negara? Nggak ada. Ini sama aja tanggung jawab negara dikasih kepada rakyat, buruh dan pengusaha. Kalau kita mengacu pada program MLT yang bantuan perumahan, dia ada jaminan hari tua, itu nggak kena. Kalau perumahan ya harus perumahan. Pertanyaan yang kedua, setelah tadi nggak ada tanggung jawab negara, pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita ikut program Tapera sebagai tabungan sosial, apakah saat pensiun atau ter-PHK karena kondisi tertentu, uang yang ditabung itu bisa beli rumah nggak? Kalau nggak bisa beli rumah, ya buat apa ada Tapera?